ketemu lagi di channel Umi Naf. Untuk kali ini, Umi akan mengajak kalian semua mengikuti kegiatan Umi, yaitu kegiatan muslimah di Taiwan. Jadi Umi gabung dalam Salimah, yaitu kegiatan muslim-muslim di Taiwan yang terdiri dari para mantu Taiwan, ada mahasiswa, dan juga ada TKI. Jadi kegiatan Halimah kali ini kebetulan adalah cooking class, yaitu membuat cipai ayam goreng khas Taiwan. Yuk kita ikuti gimana keseruan kita hari ini. Tapi jangan lupa ya, mohon like, comment, share, subscribe-nya. Terima kasih. Yuk. Nah, sekarang kita akan mulai cooking class-nya membuat cipai Taiwan. Jadi kita akan mulai aja cooking class Salimahnya. Buat cipai. Ya, mau jelasin bahan-bahannya siapa nih? Umi lah, Umi. Lu Umi? Umi kan yang suara tadi itu. Iya. Umi gabung 10 sendok makan. Tepung ini terigu apa aja boleh. 1 sendok makan. Lalu ini ada soda kue sedikit aja seujung, kira-kira seperempat sendok teh. Lalu ini ada jeruk nipis ya, jeruk nipis. Maksudnya dari sini nih. Sama bentar. Biar kelihatan Mbak Viranya. Biar kelihatan muka cantiknya. Bisa pakai kaki jamur, apa aja lah. Ini Mbak Vira lagi menjelaskan bahan-bahannya. Ini ada saus tiram. Ini dokter Vira loh. Dokter loh Leo. Oh, Vira lah 2. Saus tiram 2 sendok makan. Itu apa? Bumbu ini, bumbu spice itu loh. Bumbu kalau di sini jualnya spicy powder Chinese. Apa tuh? Kalau di Indonesia? Kalau 5 rempah itu loh. 5 rempah ada Rempah-rempah manis yang pala, biji pala, kayu manis, cengkeh, kayu ayu. Antar beneran aja loh. Iya, orang dengerin serius banget. Itu seperempat sendok teh ya. Seujung sendok tehnya saja. Minyak goreng untuk menggoreng, bisa pakai minyak goreng apa saja. Murah. Di Taiwan yang halal ya. Halal lah, yang ada tulisannya halal. Produk halal semakin laku di Taiwan. Minyak goyeng, oke. Nih Mbak Yunah yang lagi mempraktekkan bersama-sama dada ayam Kira-kira filet. dibagi berapa ya itu ya? 2-3 ayam tiga. Bagi 3 ya, 1,5 dada ayam dibagi 3. Jadi kira-kira 1 dada dapat 6 filetan. Kukunya dilebarin. Caranya tuh, oh gitu. Setelah diiris tadi, lalu dipukul-pukul, masa dipijit-pijit? Lalu dipukul-pukul ya, menggunakan pukul. Biar apa? Biar empuk ya? Oh, gunanya buat biar empuk ya ibu-ibu, dipukul-pukul. Pukul-pukul. Jeruk nipis ya. Yang sudah Air jeruk nipis. Kemudian dicampur dengan kasih bumbu tambah air jeruk limau, tambah dengan penyedap rasa masako ya. Penyedap Royco atau masako terserah. penyedap tambah bumbu. Lalu ditambah dengan bumbu rempah. Macam-macam lah. Nah, diaduk-aduk. Tenang, nanti di-share. Kalau di Indonesia bisa diganti dengan lada ya. Diganti dengan lada bubuk, lalu kayu manis bubuk dan ketumbar bubuk lah. Rendang ayam. Sedikit-sedikit saja. Dimarinasi itu, dimarinasi. Lalu marinasi. Kira-kira ini paling berapa menit ya? Direndam sekitar 15 menit sampai setengah jam. Menit sampai dengan setengah jam. Udah. Boleh makan-makan lagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Ustazah Rekian kita. Beliau adalah Ketua Salimah Taiwan untuk saat ini. Mau tanya-tanya sedikit ya Ustazah? Silakan dengan senang hati. Ini saya mau nanya tentang perkembangan Muslim di Taiwan dan apa peran Salimah untuk perkembangan Muslim di Taiwan. Alhamdulillah, Muslim di Taiwan ini kan semakin lama semakin banyak ya, dan gairah untuk belajar Islam itu semakin banyak, baik dari muslim yang dari Indonesia, maksudnya memang dari awal sudah Muslim, ataupun yang masih baru belajar Islam. Saya banyak dihubungi beberapa teman-teman Taiwan yang ingin belajar Islam. Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi dan juga teman-teman yang dari Indonesia mungkin dulunya masih ya istilahnya bilang ke saya, ya saya sholat aja juga belum, makanannya apa aja dimakan, tapi alhamdulillah kemudian kemudian kita berkenalan dengan Salimah dan lain sebagainya. Kita bersama-sama sebenarnya, saya juga seseorang yang masih banyak sekali kurangnya, kita bersama-sama berusaha memperbaiki diri pelan-pelan sesuai dengan kondisi kita masing-masing, insya Allah. Ada perlu diketahui ya sahabat semua, Ustazah ini adalah mahasiswa yang sedang mengambil S3 ya Ustazah ya? Ya S3 di sini. Jurusan apa kalau boleh tahu? Jurusan ilmu komputer. Oh, ilmu komputer, tapi beliau ini juga mendalami banget, insya Allah untuk Muslim ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menggali ilmu dari beliau ini. Terima kasih ya Ustazah sudah bisa mau berbagi dengan kami semua. Dan untuk teman-teman semua, ayo gabung di Salimah. Ayo bisa curhat bareng, bisa main bareng, bisa masak bareng. Insya Allah kita lakukan bersama-sama. Amin ya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah proses untuk menggorengnya. Sebelum digoreng dimasukkan ke dalam tepung apa tadi? Tepung tapioka dan tepung terigu yang ditambah dengan soda kuenya berapa? Sejumput ya, sejumput soda kue. Itu baru lihat Miss YouTube. Terus kita celupin ke air ya. Oh, dicelupin ke air dulu. Oh, tuh kan. Kalau nggak tahu. Makanya tuh. Dicuci dulu aja. Dicuci biar bersih. Soalnya biar celupkan kembali. Dua kali. Jadi masukkan lagi. Biar garing dicuci lagi. Biar tebal tepungnya. biar lengket. Boleh 3 kali juga boleh. Kalau pakai tepung putri aja boleh nggak? Lalu masukkan ke dalam minyak panas, tapi minyaknya harus banyak ya Mbak ya. Nah, jadi minyaknya harus panas, ya harus banyak, minyak panas yang harus banyak. Ya, Udah tinggal buka. Aduh, parah ini orang ini parah. Ini loso kita hari ini, Miss Yuna. Miss Yuna. Nah, selalu digoreng sampai kecoklatan. Angkat dan tiriskan deh. Siap dihidangkan. Nah, ini dia penampakan cipai kita hari ini. Menunjukkan ya. Gede tangan saya. Wah, sebesar tangan. Nah, ini dia kos kita hari ini, Miss Yuna. Ya, assalamualaikum. Selamat mencoba, ibu-ibu dan remaja putri semua. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk saling menghormatilah sesama agama. Agamaku agamamu, agamamu agamamu. Alhamdulillah. Jadi anak-anak saya di sekolah di Taiwan tetap memakai kerudung, tetap puasa menjalankan puasa, tetap sholat zuhur, sholat asar. Dia diberikan waktu oleh laosenya untuk ibadah. Malah waktu bulan puasa laosenya malah memberikan kepada teman-temannya untuk pengetahuan tentang kenapa anak orang Islam ini harus puasa. Gurunya tuh mencari di internet apa sih puasa itu. Oh, malah jadinya mereka kayak mereka tuh nggak tahu Islam kan ya, nggak semua orang kan tahu Islam. Cina sini mereka nggak semua tahu agama kan, jadi malah mikir apa sih Islam, kenapa sih harus pakai kerudung, dan mereka akhirnya mencari internet ya. Itulah mungkin pelajaran bagi kita, mereka tuh rasa ingin tahu mereka tuh luar biasa. Jadi nggak hanya apa sih malah meng-underestimatekan sesuatu yang minoritas, tapi enggak, mereka tuh malah mencari tahu, malah bisa dakwah kecil-kecilan beranak kita kan. Mereka malah kamu puasa, awalnya sih gurunya yang pada ketakutan, ntar kamu bisa mati loh. Iya benar. Tapi setelah kita
kita menjelaskan ini udah lifestyle kita, udah emang di agama kita mewajibkan begini, dan itu buat sehat sebenarnya. Iya benar. Alhamdulillah udah 2 tahun dan anak saya di sini puasanya full. Alhamdulillah, Insya Allah. Malah terutama kita juga di sini karena kita minoritas dan sedikit, perkumpulan agama Islam di Taiwan ya juga cukup bagus jadinya. Iya, jadi silaturahimnya malah lebih terjalin. Iya benar. Setiap minggu tuh ada acara di masjid, ada kumpul-kumpul, ada ngaji, ada ikro. Jadi tuh yang malah kayaknya malah merasakan sesuatu yang nyaman banget. Nyaman banget ya, alhamdulillah. Jadi walaupun di Taiwan kita berasanya kayak di Indonesia, malah lebih ya kayaknya, malah lebih silaturahimnya. Saya pulang bakal kangen suasana-suasana. Iya betul. Iya, terima kasih ya Mbak Fira ya sharingnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang nontonnya. Makasih banyak. Pokoknya jangan pernah takut lah kalau misalnya suatu hari saya harus ke negara yang belum saya kunjungi, gimana anak saya, gimana agamanya, gimana makannya. Justru di sini kita makin yang agak strict untuk halal dan haramnya gitu. Kita setiap mau makan kita pasti harus membaca dulu. Mungkin kalau di Indonesia kita makin pasti halal semua. Kalau di sini juga anak saya malah setiap mau membeli sesuatu ke supermarket malah yang sibuk dengan mencari ada halalnya, malah yang seneng banget kalau ada sesuatu produk yang ada halalnya, membaca ini boleh dimakan nggak. Jadi malah sebenarnya malah lebih baik ya. Ya bisa plus minus lah, insya Allah semua yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik buat kita. Intinya niat ya. Intinya niat. Alhamdulillah. Makasih banyak nih dokternya. Ya Allah, makasih banyak udah sharing sama kita. Sehat selalu. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Umi kali ini. Next vlog berikutnya ya. Dadah.